Halo semuanya, kembali lagi bersama kita, Rizky Asidiki dan Yusril Akil Wildan. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya. Nah, tahukah kalian apa itu belajar? Jadi, menurut pandangan teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil ini. Jadi, stimulus di sini adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membentuk belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, apakah kalian tahu siapa sajakah tokoh yang beraliran behavioristik? Jadi, yang pertama, teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antar stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang mendapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Yang kedua ada teori belajar menurut Watson. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antar stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable. Yang ketiga, teori belajar menurut Clark Leonard Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Demikian juga dengan Edwin Guthrie.
Ia juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang Dan yang keenam, teori belajar menurut Burrhus Frederick Skinner. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Dan tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas atau mimetik